Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai, para sesepuh di Puri Legenda. Masih dalam bulan Syawal. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf lahir dan batin. Demikian juga sebaliknya, insya Allah kita sama-sama saling memaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih dalam bulan Syawal. Hari ini hitungan 10 Syawal, 11 ya, masuk 11. Apa yang perlu kita renungkan dalam perjalanan kita di bulan Syawal ini? Tentu saja kita telah melalui bulan suci Ramadan, di mana satu bulan itu kita seolah-olah dihantarkan untuk sampai kepada fitrah, kepada kesucian. Sehingga dalam bulan suci Ramadan betapa mudah kita beribadah, betapa dermawannya kita semua, sehingga dengan mudah kita bisa berinfak, bersedekah. Bahkan kita berpuasa tak terasa. Malam kita bertarawih, sholat jamaah isya disambut dengan tarawih, lalu kemudian mudah kita tadarus Al-Quran. Di bulan suci Ramadan amal-amal kita seolah-olah menjadi tangga-tangga untuk sampai kepada fitrah. Sehingga wajar mereka yang telah berhasil melalui bulan suci Ramadan pada hari 1 Syawal sangat bersemangat, karena hari itu mereka rayakan sebagai hari raya Idul Fitri. Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, dosa-dosa telah Allah ampuni. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa, tapi yang didapatinya hanya alju al-atos. Yang didapatinya hanya lapar dan dahaga. Artinya di bulan suci Ramadan juga banyak yang gagal memanfaatkan bulan suci itu. Bagi mereka yang berhasil melalui bulan suci Ramadan, maka tentu saja ikatan ketaatan yang sudah terjalin di bulan suci Ramadan jangan sampai lepas setelah Ramadan berakhir. Di bulan suci Ramadan seolah-olah kita sedang meminta benang untuk kita ikat menjadi kuat. Tapi tatkala bulan suci Ramadan lewat, jangan sampai benang itu kita uraikan kembali.
Dan ibarah ini Allah sampaikan dalam surah An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ajlaha min ba'di quwwatin ankasa." Kata Allah, jangan engkau seperti seorang wanita yang menguraikan kembali pintalan benangnya yang sudah kuat, ankasa, menjadi cerai-berai. Surah An-Nahl ayat 92 ini menurut sebahagian riwayat, di Mekah ketika itu ada seorang perempuan yang pekerjaannya siang hari menenun benang. Setelah kuat, malam harinya dia uraikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai di bulan Syawal ini ketaatan kita tercerai-berai. Kalau dalam awal-awal bulan suci Ramadan kita lihat penuh masjid, bahkan pengurus masjid berpikir gimana caranya melebarkannya lagi masjid ini. Tapi tatkala Ramadan sudah lewat, rasanya lapang betul masjid itu. Pekerjaan yang seperti itu, kata Allah, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hendaknya tetap menjaga ketaatan, tetap menjaga kualitas ibadah kita. Kalau bisa sama dengan bulan suci Ramadan, kalau tak sama ya turun-turun sedikitlah. Tadarus Al-Quran jangan sampai putus. Amal ibadah yang lain jangan sampai tidak kita kerjakan. Kalau di bulan suci Ramadan kita bisa mengerjakan sholat tarawih ditambah dengan sholat tahajud, ditambah dengan istighfar, ditambah dengan zikir yang panjang di malam hari, ya selepas Ramadan itu ya Syawal ya kira-kira tahajudnya jangan sampai putus, tadarusnya jangan sampai tidak diteruskan. Tetap harus ada bekas Ramadan itu di bulan Syawal ini dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau yang tadi orangnya berhasil di bulan suci Ramadan, kemudian berhasil juga meneruskan amal solehnya di bulan-bulan yang berikutnya, maka yang perlu kita jaga dan perlu kita perhatikan adalah bagaimana nasib kita kelak di yaumil akhir nanti. Karena sebagaimana tadi Imam bacakan, Imam tadi di rakaat pertama membaca surat Al-Qari'ah, surah ke-101. Faman ya'mal misqala dzarratin, 101 itu Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan apabila manusia itu amalnya banyak, memenuhi mizan kebaikannya, lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, maka Allah akan membukakan pintu-pintu surga, masuk ia ke dalam surga. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang khaffat mawazinuhu, ringan amal kebaikannya, lebih banyak dosa daripada amal solehnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah, narun hamiyah. Jadi orang yang amal solehnya lebih banyak masuk surga dalam keridhaan Allah, tapi amal solehnya sedikit, maka masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah, masuk ke dalam hawiyah. Oleh karena itu Rasulullah SAW di
Di hadapan para sahabat, beliau kemudian berkata, "Atadruna mal muflis?" Inginkah aku tunjukkan siapa orang yang bangkrut itu? Muflis itu artinya bangkrut, habis, halas. Para sahabat berpikirnya sederhana. Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a." Kata para sahabat, yang bangkrut itu orang yang enggak punya dirham lagi, udah enggak punya duit, lalu tak ada harta. Itu kata para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian menjawab, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaqa dama hada wa daraba hada wa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in panaika hasanatuhu qabla an tuqda ma alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaihi summa turihat binnar." Jadi kata Rasulullah, yang bangkrut itu bukan orang yang tak punya dirham, bukan orang yang tak punya harta lagi, tapi yang bangkrut pada umatku itu adalah orang yang datang di yaumil akhir, di yaumil kiamah nanti, membawa pahala-pahala yang banyak. Pahala sholat dia bawa, pahala puasa dia bawa, pahala zakat dia bawa, seluruh amal soleh dia bawa sebagai pahala. Kira-kira mizannya itu kebaikannya sudah sangat banyak, berat dia bawa kebaikan itu. Tapi selain yang dibawa pahala, dia juga membawa apa? Ya'ti qad satamahada, dia juga bawa apa? Satamahada itu mencaci maki orang, bawa dosa, menzalimi orang, dia bawa itu dosa, caci maki. Lalu apa lagi? Wa qadafa hada, menjelek-jelekan orang dia bawa. Apalagi wa akala mala hada, memakan harta yang bukan haknya dia bawa. Itu sebagai dosa-dosa dia bawa, juga dosa-dosa selain pahala dia bawa. Lalu apalagi wasafa qadama hada, menumpahkan darah juga dia bawa, membunuh atau ikut serta dalam proses itu dia bawa juga. Wa daraba hada, memukul, menganiaya orang, dia bawa dosa-dosa itu. Fayu'ta hada min hasanatihi, lalu kemudian kebaikannya dibayarkanlah kepada orang yang pernah kita caci maki. Kebaikan kita dibayarkanlah kepada orang yang pernah kita jelek-jelekan. Kebaikan kita diberikanlah kepada orang yang kita ambil hartanya tanpa hak. Kebaikan kita diserahkan kepada orang yang kita aniaya. Sampai akhirnya kebaikan yang begitu banyak kita bawa di hari kiamat itu habis. Apa yang harus diberikan lagi kalau kebaikan yang meskipun banyak itu kita bawa, itu sudah diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Lalu kata Rasulullah, kalau sudah habis kebaikannya, maka ukhidda min khatayahum, kejelekan orang yang kita aniaya itu diserahkan kepada kita. Kalau kejelekan orang-orang ini sudah diserahkan kepada kita, tentu amal soleh kita sudah tak ada, tentu mizan kita hilang dari kebaikan itu. Berat kebaikan itu jadi tak ada karena kebaikannya sudah pindah ke orang lain. Yang ada adalah khaffat mawazinu, yang ada adalah
ringannya timbangan amal kebaikan kita karena sudah hilang oleh karena kita menzalimi orang lain. Maka kata Rasulullah, setelah itu faturihat alaihi summa turihan nar, dilemparkanlah orang ini ke dalam api neraka. Itu orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi. Kalau yang pertama masih sia-sialah, baik dia berbuat baik siang hari, berbuat kejahatan di malam hari, masih impas barangkali. Tapi yang paling berat ini kalau muflis, kalau bangkrut, kita merasa masuk surga, rupanya masuk neraka. Ini yang bahaya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan seperti itu, maka aturannya memang seperti itu. Dalam surah Al-Qari'ah itu jelas. Banyak amal kebaikan, keridhaan Allah, surga didapat. Ringan amal kebaikan, lebih banyak amal kejahatan, masuk dulu ke dalam api neraka. Kalau masih ada setitik iman, dalam salah satu kitab masih tetap ada harapan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga amal-amal kita agar tidak hilang dengan diambilnya oleh orang-orang yang kita zalimi. Dengan cara apa? Dengan cara kita berupaya berikhtiar untuk tidak menzalimi orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga dalam seluruh kitab tasawuf, terutama dalam soal tingkat mendekatkan diri kepada Allah, maka yang paling pertama dianjurkan oleh para ulama, bahkan yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil manusia itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau kepada apa? Kepada ampunan Allah. Ila magfiratin min rabbikum, yang ampunan itu akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan bulan suci Ramadan yang telah kita lewati, dosa-dosa kita dengan Allah sudah Allah ampuni. Tetapi dosa-dosa kita dengan sesama ini yang paling berat. Harus dicari penyelesaiannya. Harus diurai oleh kita. Apa nih dosa-dosa kita nih? Jangan malu. Dosa kita kepada anak pasti ada. Dosa kita kepada orang tua sudah pasti ada itu. Dosa kita kepada tetangga, dosa kita kepada saudara kita, dosa kita kepada siapa saja, segera. Kalau dengan hubungan dengan Allah sudah selesai, insya Allah dengan setiap malam kita berzikir, kita beristighfar. Tapi dosa dengan sesama manusia ini yang justru kalau kita biarkan kelak di yaumil akhir akan ada perhitungannya. Lebih baik diselesaikan di dunia. Dan mumpung bulan Syawal, harus dicari itu. Kalau ada kesalahan, kita mohon maaf. Kalau ada hutang piutang, tangguhkan sebentar kalau belum ada. Tapi kalau belum selesai juga, Allah mencarikan solusinya untuk kita sebetulnya. Maka dalam doa sering dibacakan, Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan sampai ada dosa yang tak akan engkau ampuni. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Jangan sampai ada sedikit pun dosa yang disisakan. Ampuni semua ya Allah. Apalagi doa itu, wala dainan illa qadaitah. Dan jangan sampai ada hutang sedikit pun ya Allah tidak engkau lunasi.
Jangan ragu kita berdoa kepada Allah. Hutang piutang memang dengan manusia, tapi penyelesaiannya harus kita cari melalui doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu riwayat dalam kitab Usburiyah. Diceritakan tatkala Rasulullah sedang santai dengan para sahabat, tiba-tiba ada keranda mayat. Kata Rasulullah, siapa itu yang meninggal? Saudara kita ya Rasulullah, seorang yang muslim. Pertanyaan Rasulullah, ada hutang nggak dia? Ada hutang. Berapa? 40 dirham. Kata Rasulullah, silahkan kau sholatkan. Saya tidak. Kata Rasulullah. Tatkala Rasulullah selesai berbicara, saya tidak menyolatkan, sahabat yang lain dia suruh, datang malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang ini yang mati tadi, yang meninggal tadi, kata malaikat Jibril, telah Allah ampuni dosanya keseluruhan. Bahkan hutangnya telah Allah lunasi melalui utusan malaikat yang lain. Ini betapa hebatnya ini hadis ini. Kenapa kata Rasulullah? Karena orang itu setiap menjelang subuh dia selalu membacakan surah Al-Ikhlas. Berapa kali? Salasa marrah. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 10, ada yang bilang asaratul marrah 10, ada bilang 100 kali. Jadi matan hadisnya itu banyak. Yang jelas ada solusi bagi penyelesaian dunia kita dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca surah Al-Ikhlas 100 kali menjelang subuh atau 10 kali menjelang subuh kalau tak sanggup, maka insya Allah di akhir hayat kita, kalaupun terlewat hutang itu, maka Allah akan lunasi sebagaimana kisah tadi dalam kitab Usburiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam agama kita tak ada satupun persoalan yang tidak ada solusinya. Doa tadi juga bagian dari solusi itu. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahim. Bahkan ya Allah, kalau aku ada punya hajat di dunia dan akhirat, kabulkan ya Allah semuanya. Karena apa? Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada siang hari Allah Subhanahu wa taala menunggu kita semua yang berdosa di malam hari. Menunggu apa? Menunggu kapan dia ini bertobat. Pada malam hari Allah tunggu kita, menunggu taubat kita atas dosa-dosa kita di siang hari. Kenapa Allah demikian sayangnya kepada kita? Dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan dirinya, kataba ala nafsihi ar-rahmah, sudah tertulis, aku ini adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka setiap bacaan Al-Quran pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah ke-9, surah At-Taubah, karena di situ soal tobat juga. Artinya kalau manusia tidak bertobat, ya Rahman dan Rahim Allah tak akan dia terima. Problem kita hari ini adalah bukan persoalan lepasnya dosa-dosa kita. Problem kita hari ini adalah egonya kita untuk menghadapkan wajah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa angkuh dan sombongnya kita itu, sehingga kita untuk bertobat saja
enggan. Malas kita. Kadang-kadang selesai sholat langsung kita pergi. Padahal di situ minimal dalam sunnahnya 3 kali kita membacakan istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itulah yang pendek aja dulu. Atau pakai sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adikal mastata'tu wa abu laka bi ni'mati alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan langsung Pak, langsung sholat selesai assalamualaikum, assalamualaikum langsung pergi. Jangan. Duduk sebentar, beristighfarlah di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan malam ini kita diingatkan, mudah-mudahan kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu taubat kita di setiap siang dan malam kita. Dalam hadis yang pernah kita bacakan di pertemuan kita yang terdahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekedar untuk mengingatkan, Innallaha Ta'ala yanduru ila wajhi syekh, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat wajah orang tua. Syekh itu ya orang-orang yang usia 40, 50, 60 seperti kita ini dipandang oleh Allah. Kapan dipandangnya? Sobbaha wa masa'a, setiap subuh dan setiap sore. Wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqa jilduka wa daqa adbuka wa qaraba ajaluka. Kata Allah, wahai hambaku yang telah tua usiamu, makin kusut kulitmu, makin rapuh tulangmu, waqtaraba ajaluka, dan makin dekat ajalmu. Kalau sudah usia-usia 40, 50, 60, ya kita ukurlah. Rasulullah 63. Kalau ada yang lebih di usia itu berarti ada bonus di situ. Ajal itu sudah dekat, bukan makin jauh, makin dekat. Harus bersiap-siap, kata Allah. Lalu Allah berkata, Fastahi minni, malulah engkau kepadaku. Maka fa'ana astahyi min saibatika an u'adzibaka finnar, maka aku pun akan malu untuk memasukkanmu ke dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini sangat terang benderang bahwa Allah mencintai orang-orang tua. Orang-orang yang seperti kita itu Allah cintai. Tidak dilihat tuh di sini dosa-dosa ini tidak dilihat, cuman yang Allah minta pastahi minni, malu engkau kepadaku. Betapa kita tidak malu kalau kita periksa jejak-jejak kita, kalau kita timbang, kita hisab perbuatan-perbuatan kita. Kalau Umar bin Khattab mengatakan hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum dihisab olehnya, maka tahulah kita bahwa amal kita itu sedikit. Kita periksa infak dan sedekah kita. Setiap minggu kita bawa dompet 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. Jumatan lewat kotak amal, dibuka dompet, berapa yang kita pilih? Paling hebat dipilih yang pertengahan 20.000. Kalau ada yang merah 100.000 itu ditahan dulu. Yang kita pilih yang paling kecil. Kalau cuma 10.000, 20.000 kita sumbangkan infak sedekah kita dalam satu minggu, maka ada 52 minggu. Kalau 10.000 kali 52 dalam satu tahun itu 52 minggu kali 52 berapa? Cuman 520.000 amal kita itu dalam setiap Jumat. Sedikit sekali dibandingkan dengan
seluruh aktivitas kita. Beli bensin kita 2 hari 100.000, 2-3 hari 100.000, sebulan udah kelewat itu, udah 3 juta kita. Kalau 3 hari 100.000, 10 kali 10, saya 1 juta, maaf. Maka kecil sekali amaliah kita itu kalau dihitung dengan infak. Lalu kemudian yang ibadah sholat kita, ibadah sholat kita paling lama 5-10 menit. Dalam hitungan 1 hari ibadah kita hanya 50 menit. Itu pun tadi sholat itu hanya sekitar 5-6 menit saja, tambah wiridan 3 menit, 4 menit, 10 menit. Itu pun kalau wiridan 50 menit dalam 1 hari, tak nyampe 1 jam, 1/24. Kalau usia kita 60 tahun, ibadah kita bukan 60 dibagi 24, bukan. Kalau 60 dibagi 24 masih bagus, dapat 3 tahun. Dipotong dulu dengan tidur kita, yang 1 hari bisa 8 jam. 24 dalam 1 hari 1 malam, 24 jam dalam 1 hari 1 malam, diambil 8 jam, artinya 1/3 hari kita tidur. Maka kalau usia kita diberikan oleh Allah 60 tahun, telah dipotong 1/3-nya. Berapa tahun? 20 tahun kita tidur. Kalau dipotong lagi dari usia 1 sampai 20 tahun, kita belum dianggap akil balik misalnya. Karena akil balik kan antara 15 sampai 17, dipotong lagi, masih cuma sisa 20 tahun. Nah, 20 tahun itulah yang dibagi 24 tadi. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fastahimini," kata Allah, "malulah engkau kepadaku." Kenapa? Periksa itu. Periksa amalmu. Sedekahmu tak seberapa. Cuma 520.000 1 tahun. Ibadahmu juga nggak seberapa. Sepanjang umur hidupmu, hanya 1 tahun kau menghadapkan wajahmu kepadaku. Itu kata Allah. Apa nggak malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi soal urusan tadi, bawa pahala, bawa juga dosa. Diambil pahala kita oleh yang kita zolimi. Belum lagi begitu. Begitu banyak problem-problem kita kelak di yaumil akhir, kalau kita tidak hari ini mengantisipasinya dengan benar. Oleh karena itu, antisipasi pertama sudah Allah kasih solusinya. Apa solusinya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Apa tobat itu? Kata para ulama, tobat itu artinya juga ar-ruju'. At-taubah fil lughah ar-ruju', artinya kembali. Jadi kalau misalnya kita sedang berjalan di luar jalan, di luar trek, maka dengan tobat kita kembali kepada treknya. Jalan menuju Allah adalah jalan shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Sementara Rasulullah menggambarkan di samping jalan yang lurus itu dikasih jalan, itulah jalan-jalan syaitan. Pada posisi kita di jalan syaitan, maka baliklah kita kepada jalan yang lurus itu. Ar-ruju', balik. Itulah taubat. Bagaimana cara kembalinya? Dalam kitab yang lain, Syekh Amin Al-Qudri menjelaskan, setelah engkau kembali kepada Allah, maka lakukanlah yang disebut dengan tahliyah. Tahliyah itu artinya mengosongkan, membersihkan hati. Lalu kemudian setelah hati kita bersih, tahalli, kita hiasi dia dengan kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Kalau dulu sebelum kita bertobat kepada Allah kita pemarah,
maka setelah bertobat kepada Allah, setelah kembali kepada jalan Allah, maka marah kita hilangkan. Kalau dulu sebelum kita kembali kepada Allah kita sering mencaci maki orang, maka setelah kembali kepada Allah kita hilangkan caci maki kita. Kalau dulu sebelum kembali kepada Allah, sebelum tobat kepada Allah kita sering menggibah orang, menjelek-jelekan orang, maka kita setelah tobat kembali kepada Allah untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kita menggibah orang, menjelek-jelekan orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersihkan hati kita, hiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, hiasi dia dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi ada yang sering juga bertanya, Pak Ustadz, gimana? Saya sudah berlaku baik, tapi tetap sering terpancing untuk berbuat tidak baik. Yang sudah sabar kita terpancing, jadi marah kita. Yang tadinya kita tak ingin ngobrolin orang, kena lawan bicara kita mengajak untuk bergibah, akhirnya kita ikut juga bergibah. Bahkan ada juga yang bertanya, kami ini sudah banyak berzikir kepada Allah, tapi tetap saja hati ini masih seolah-olah tergoda oleh iblis dan masih tetap melakukan keburukan-keburukan. Kenapa itu bisa terjadi? Imam Al-Ghazali ketika ditanya itu, beliau menjawab bahwa berzikir itu seperti kita mengusir seekor anjing. Tapi yang jadi problem, anjing kita usir, cuman tulangnya, dagingnya, kesukaannya masih kita pegang, maka dia balik lagi. Begitu juga dengan kita ini. Kita sudah berzikir, kita sudah melakukan amal soleh, tapi kalau makanan iblisnya masih kita pegang, masih tetap hati kita iri, dengki, hasad, menjelekkan orang lain, masih menyimpan dendam, amarah, maka dia akan datang kembali Pak dengan mudah. Kenapa? Karena makanannya ada di kita. Kenapa? Karena kita serupa dengan itu. Oleh karena itu, setelah bertobat, bersihkan hati kita. Niatkan bahwa kita ingin berbuat kebaikan, bahwa kita ingin membawa amal-amal soleh kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Dan bahwa kita ingin dosa-dosa kita selain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dosa-dosa kita terhapuskan dengan silaturahim, dengan bulan Syawal ini yang kita dengan tetangga kita saling bermaaf-maafan, dengan saudara-saudara kita saling bermaaf-maafan, dengan orang tua kita saling bermaaf-maafan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Masih. Barangkali ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Mengatakan ada doa yang Allah mengabulkan doa kita. Ya, ya. Jadi macam pisang tadi ada orang yang kita atau niatnya itu macam apa, enggak mau membayar begitu. Oh enggak. Ya baik. Macam cari-cari dari apa ya. Gitu ya, supaya jangan dibayar. Jadi tahu yang kita yang mengasih utang sama dia sudah meninggal, macam mana apa itu? Padahal kita nggak ikhlas. Ya baik. Innamal a'mal, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari niatnya Pak.
Kalau doa itu niatnya tak ingin bayar hutang, ya dosa, Pak. Tetapi ada orang yang memiliki hutang itu karena memang dengan segala macam ikhtiar dia sudah melakukan ingin membayar, tapi dia tak sanggup membayar. Ketika orang yang tak sanggup membayar dan kemudian kita yang menghutanginya memaksa dia untuk membayar, maka kita zalim juga, Pak. Ini dalam Islam begitu. Sementara orang itu sudah berikhtiar sepenuh tenaga untuk membayar hutang, tapi tak sanggup dia selesaikan. Maka solusinya tadi, orang yang meninggal tadi, dia tidak berniat untuk tidak membayar, dia pasti membayarnya. Tapi karena dia punya Allah yang maha kaya, dia berjerit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Sementara ikhtiarnya tetap jalan. Kenapa? Karena orang tersebut dosa-dosanya sudah dihapus, artinya orang ini orang soleh, orang yang sangat baik. Cuman karena takdir Allah yang menimpa kepadanya untuk berhutang kepada si Anu, dan juga takdir yang baik sebenarnya kalau nanti kita tahu bahwa di yaumil akhir nanti orang yang berhutang itu akan membayar, bahkan dibayar oleh yang maha kuasa dalam perhitungan mizan itu. Maka prinsip dasar dari kehidupan tadi, muamalah itu adalah niat, Pak. Kalau niat yang memberikan hutang menolong, pahalanya 2 kali. Itu abadi pahalanya itu. Kalau niat kita ingin menolong, setelah kemudian dia lari dari, misalnya kata tadi, oh, orang itu pergi dia nggak mau bayar, kita dapat pahala apa 2 kali. Tapi orang yang dihutangi memiliki niat yang kuat untuk membayar, tapi tak sanggup dia membayarnya karena takdir Allah jatuh kepadanya untuk tak sanggup menyanggupi itu, maka dengan solusi doa tadi Allah akan jamin. Kenapa? Coba kita baca Asmaul Husna secara keseluruhan, maka kita akan temukan sifat-sifat Allah itu maha kaya. Bahkan ada satu lagi sifat Al-Waris. Al-Waris itu apa artinya? Maha mewarisi. Maha mewarisi, Pak. Dan ada satu lagi, ini barangkali jarang kita dengar. Kalau Al-Ghafur, Maha Pengampun, kita semua sudah paham, dosa diampuni. Tapi ada satu lagi, Al-Afu, yang Maha menghapuskan dosa. Al-Afu, Pak. Al-Afu ini bahkan malaikat Raqib dan Atid yang tadinya mencatatkan amal kita lupa dengan dosa kita. Kenapa? Karena Al-Afu tadi dihapus, bukan hanya sekedar diampuni, tapi dihapus. Bahkan bumi yang menjadi saksi atas segala dosa dan maksiat kita, kalau sudah Al-Afu, maka dia bumi pun lupa. Dahsyat, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam menyelesaikan solusi-solusi kehidupan. Persoalannya kan kita ini antara yakin dan enggak. Ini persoalannya. Kita ini yakin apa enggak? Begini, saya ingin sedikit menggali salah satu rukun iman kita yang ke-6. Setelah kita iman kepada hari akhir, maka kita juga harus iman kepada qada dan qadar, khairihi yang baik, wa syarrihi ataupun yang buruk, minallahi ta'ala, itu semuanya datang dari Allah ta'ala. Yang baik maupun yang buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti tawakal? Tawakal itu adalah mewakilkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita seperti ini, sudah tak ada daya dan upaya lagi kita untuk berikhtiar menyelesaikan persoalan dunia, kenapa kita tidak hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mewakili urusan-urusan yang sudah kita berat menanggungnya?
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Cukhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan berikan rezeki di tempat yang tak disangka-sangka, dari tempat yang tak disangka-sangka. Bukan mustahil orang yang tadi meninggal itu, yang diceritakan oleh Rasulullah tadi dalam sabdanya, itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Tapi tawakalnya, dia berikhtiar berdoa kepada Allah di setiap subuh dengan membaca surah Al-Ikhlas. Dan itu bisa kita amalkan. Bukan berarti amalan itu untuk menghindar dari hutang, bukan. Tapi mudah-mudahan kalau tak sanggup lagi kita, Allah mencabut nyawa kita, hutang-hutang kita selesai. Jangankan Allah Pak, KPR aja udah ada perjanjian di KPR itu. Kalau orang ini meninggal, lunas. Apalagi yang Maha Kuasa. Kan mudah sekali hitung-hitungannya itu sebenarnya kalau mau masuk akal-akalan kan begitu. Soal KPR aja begitu kok aturannya. Coba aja KPR, nanti akan ada tuh klausul terakhir itu, ya kan? Kalau udah meninggal ya lunas, sudah begitu. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, urusan manusia kecil. Apalagi cuma urusan hutang piutang, Allah ampuni semua. Yang penting kita mau menghadap kepada Allah untuk melakukan berbagai ikhtiar. Ikhtiar dunia kita lakukan, ikhtiar akhirat kita lakukan, ikhtiar doa kita kerjakan, semua ikhtiar kita masuk. Dah tak sanggup lagi situ, berarti memang takdir Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baik dan buruk kita terima sebagai bentuk takdir kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dan merahmati kita selalu, selamanya. Demikian Bapak, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa diterima. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu sudah masuk. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.